Halo semuanya, di video kali ini aku akan ceritakan tentang seorang bayangan hitam yang membantuku untuk melawan sosok naga. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja ke ceritanya. Let's go. Wait bentar, jangan lupa subrek. Kisah ini dimulai dari aku yang terpisah dengan sahabatku di hutan. Dan kami pun sama-sama tersesat. Karena tubuhku lemas, jadi aku pun pingsan. Dan saat aku terbangun, aku sudah berada di suatu tempat. Dan saat aku melihat ke kiri, di sana ada seorang bapak-bapak. Dan saat aku mencoba mendekatinya dan mulai bertanya kepada dia, "Tenang nak, saya orang baik. Tenang saja, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Tadi kamu pingsan di dekat sini dan untungnya saya lihat kamu. Jadi kamu saya bawa ke sini." "Oh, terima kasih Pak. "Oh iya, kenapa kamu bisa sampai ke sini?" Jadi saya terpisah sama teman saya Pak. Yang saya waktunya camping di hutan. Waktu itu kami ngeliat bayangan hitam Pak. Jadi kami berdua pun kabur, tapi berlawanan arah. Sebab itu kami terpisah." "Ya sudah, nanti saya kasih lihat tempat kamu." Setelah aku berbicara dengan Pak Ali, aku pun memutuskan untuk keliling-keliling desa. Namun, aku bertemu dengan portal yang sudah mati. Tapi, aku mengabaikannya. Dan setelah itu, aku pun pulang lagi untuk bertanya kepada Pak Ali. "Pak, saya ingin bertanya masalah portal yang ada di sana, Pak." Kalau masalah portal itu Bapak kurang mengerti. Tapi kamu boleh tanya ke kepala desa kami, Pak Santoso. Rumahnya di dekat laut, gak jauh dari sini. Di saat aku ingin pergi ke tempatnya Pak Santoso, di sini aku melihat seseorang wanita. Karena rasa penasaran, jadi aku pun mendekatinya. "Halo, nama kamu siapa?" Nama aku Kaila, aku anaknya Pak Haji. "Oh, jadi kamu nanya Pak Haji. Kalau hobi kamu apa?" Hobi aku sih masak. Akhirnya kami pun berkenalan sampai sore hari. Udah mau malam nih, kita pulang yuk. Akhirnya aku pun pulang ke rumah dan aku pun masih memikirkan dia. Karena lelah, aku pun lanjut tidur. Ini tempat apa? Oh. Siapa kau? Dan ternyata itu hanya mimpiku saja. Namun, kenapa pintu rumahku terbuka sebelah? Setelah kejadian itu, aku pun pergi ke rumah Pak Santoso. "Pak, saya ingin bertanya masalah portal." Portal itu tempatnya bahaya. Di dalam sana kita bisa menemukan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Jadi kamu jangan coba-coba ke sana. Dan dari tempat Pak Santoso, aku pun pergi lagi ke rumah Pak Ali. "Minta tolong apa, Pak?" Cariin hewan ternak karena hewan di desa ini udah nggak ada. Setelah itu, aku pun mulai mencari hewan untuk Pak Ali dan Pak Santoso. Di keesokan paginya, aku pergi ke perpustakaan untuk melihat buku tata cara membuka portal itu. Dan ternyata setelah itu, aku pergi ke dekat portal itu untuk melihatnya dari jarak yang dekat. Karena aku ingin menghitung potongan portal itu. Dan setelah sampai ke sana, ternyata 7 potongan pun kosong. Dan buku itu benar. Setelah itu, aku mengambil pensel yang ada di kotak di dekat portal itu. Setelah itu, aku langsung pergi ke dalam gua untuk mencari obsidian. Saat aku sampai di dalam gua, di sini ternyata guanya gelap. Namun, karena ingin membalas budi dengan Pak Ali, aku rela berkorban demi membalas budi itu. Walaupun susah melewatinya, tapi aku tetap berjuang dan pantang menyerah untuk mencari 7 potongan obsidian itu. Setelah itu, aku mendengar suara. Namun, aku mengabaikannya saja karena ini di dalam gua, jadi aku tidak tahu apa itu.
Setelah itu aku berjalan lurus saja tanpa arah. Namun jalannya buntu dan tiba-tiba obor yang kupasang pun mati. Dan saat aku noleh ke belakang dan ternyata Sepertinya kau tersesat. Aku bisa membantumu untuk mengalahkan naga itu. siapa kau? Aku adalah Nul dan aku adalah musuh naga itu. Kita bisa bersatu untuk mengalahkan dia. Tenang saja, aku akan membantumu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kau tidak boleh memberitahu jika aku yang membantumu untuk mengalahkan naga itu. Baiklah kalau begitu. Karena hujan dan pula sore, aku pun pulang ke rumah. Dan saat aku masuk ke rumah, ada kotak di dekat kasurku. Entah kenapa, kotak ini siapa yang naruh di sini. Karena penasaran, jadi aku membuka kotak itu. Dan ternyata isinya 7 potongan obsidian. Dan aku berpikir, Nul yang membawakan ini untukku. Setelah itu aku pun lanjut dengan tidur. Di keesokan paginya, aku keluar rumah dan merenung sejenak untuk memikirkan bagaimana cara aku melawan naga itu dengan bantuan Nul. Karena aku ingin membalas budi Pak Ali, jadi aku ingin membalas dendam naga itu. Tidak ada cara lain untuk aku membalas budinya Pak Ali. Andai dia tidak ada kemarin, mungkin aku sudah mati. Khairi cariin gua atau dia udah pulang ya? Tuh anak kemana? Dah larinya jauh banget. Padahal cuma lihat kucing hitam. Dah. Gua lanjut cari atau gua langsung pulang nih? Kalau gua tinggal, nanti dianya gimana? Ya udahlah, lanjut cari aja. Kalau ke rumah juga, rumah udah jauh banget nih. Ya udahlah, aku mau pamitan dulu lah sama Pak Ali. Aku pun pergi ke rumah Pak Ali. Pak, saya pamit ya. Kamu ini beneran mau melawan naga itu? Iya Pak. Tapi di sana berbahaya, Nak. Walaupun di sana berbahaya, saya melakukannya demi kebaikan desa ini Pak, dan juga untuk membalas kebaikan Bapak. Ya sudah, kalau emang begitu. Tak lupa, aku juga pamitan dengan Kayla. Oke, aku pamit ya. Kamu beneran mau pergi? Ya, aku juga pergi demi kebaikan desa ini. Ya udah, hati-hati ya. Kalau tugas kamu udah selesai, kamu jangan lupa balik ke sini lagi ya. Oh iya Kay, makasih ya. Oh iya, BTW aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Emang kamu mau ngomong apa? Sebenarnya pertama kita ketemu, aku udah suka sama kamu Kay. Hah, serius? Setelah memasang 7 potongan obsidian, aku pun langsung menyalakan portal itu. Dan aku pun masuk ke dalam sana dengan penuh keyakinan untuk membalas budi Pak Ali. Saat sudah sampai ke sana, ternyata tempatnya seram. Loncat saja, aku akan membantumu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung melompat karena itu adalah suruhan dari Nul. Dan tiba-tiba aku sudah berada di bawah. Namun saat aku berada di bawah, aku melihat makhluk-makhluk ini di dalam sini sangat menyeramkan dan kuat. Aku bingung untuk melawannya seperti apa. Dan tapi setelah itu, Hei, tidak usah takut, ada aku. Dengan aku akan mengambil alih separuh tubuhmu untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Santai saja. baiklah kalau itu emang maumu. Setelah itu, aku berubah menjadi setengah Nul dan satu pedang di tangan kananku. Dengan memanfaatkan kekuatan Nul, aku pun langsung membantai semua hewan yang ada di sini, serta makhluk-makhluk jahat yang akan menghalangiku untuk menemui portal itu. Dan akhirnya, finally, aku menemukan portal itu, dan aku pun langsung mencoba masuk ke dalamnya demi Pak Ali dan membalas budi Pak Ali dan Kayla. Hei, kau. Jika kau ingin mengalahkan naga itu, kau harus menghancurkan kristal yang di atas tower itu. Karena itu adalah power dari naga itu. Jika semua kristalnya hancur, naga itu akan lemah dan kita akan mudah untuk mengalahkannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik ke atas tower itu. Itu adalah perintah Nul. Ya, jadi aku pun menghancurkannya dengan bantuan Nul juga.
Setelah semua tower sudah hancur, aku menyatakan dengan ini perang dimulai. Aku mulai dengan membidik naga itu dengan panahku. Namun, bidikanku selalu meleset. Dan panah pertama pun terkena badannya. Kemudian, entah kenapa, Nul ingin mengambil alih tubuhku. Aku akan yang mengalahkan naga itu. Kau di sini saja ya. Aku jamin aku bisa mengalahkan dia. Aku juga akan mengantarmu pulang nanti jika kita sudah berhasil untuk mengalahkan naga itu. Kita akan bertukar jiwa dan aku akan mengembalikan tubuhmu. Baiklah, aturlah strategimu. Waktunya balas dendam. Setelah itu, Nul berhasil mengalahkan naga itu dan aku pun pulang ke rumah. Hei, terima kasih. Semoga kita nanti bisa bertemu lain waktu ya. Ingat Nul, kita berteman ya. Jika kita bertemu nanti, jangan lupa kita seperti ini lagi ya. Kau kembalilah ke tempat asalmu dan aku yang akan menjaga desa menggantikanmu. Jika nanti suatu saat kita bertemu, aku akan merindukanmu. Selamat tinggal Nul, terima kasih sudah membantuku. Di sore harinya, dengan tubuh yang lelah, aku berhasil kembali ke desa untuk bertemu dengan Pak Ali dan Gila. Dengan lelah, aku pun mengetuk pintu, lalu masuk ke rumahnya. Dan setelah itu, aku berhasil bertemu dengan mereka. Wah, kamu sudah berhasil kalahkan naga itu? Kamu tidak apa-apa kan? Coba ceritakan bagaimana kamu melawan naga itu. Iya Pak, aku nggak apa-apa. Nah, tapi ceritanya besok aja. Soalnya udah capek nih, ceritanya juga panjang. Kamu pahlawan, nak. Setelah itu, aku pergi tidur karena sudah lelah. Di keesokan paginya, Pak Ali ada yang ingin menemuiku. Itu adalah Hairi. Hei, lu kemana aja lu? Gua nyariin. Cuy, lu kemana aja? Gua cariin. Ya udahlah, yang penting lu udah ketemu. Ya udah pulang yuk.